Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita melekat kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab tenanglah jiwa kita di dalam naungannya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan kalamu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku
terus mengikuti rencana-Mu Tuhan. Kami mau terus melekat dengan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan, dan biarlah kami Tuhan boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan ambil tema daripada firman Tuhan hari ini adalah menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan cepat. Kejadian 6 ayat 8 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah harus engkau membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri dari istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa 1 pasang dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua yang harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan kisah di mana hidup seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia seorang yang bernama Nuh. Ya, kalau kita memperhatikan, kalau kita tadi baca umpamanya membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, saudara, di situ ada sebuah kisah di mana kejahatan manusia itu sungguh luar biasa. Mereka hidup semaunya sendiri, mereka hidup tidak karuan, mereka menuruti hawa nafsu, dan mereka tidak pernah takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, saudara, itu membuat hati Tuhan itu sedih. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia pada waktu itu, kecenderungannya hanya berbuat dosa. Dosa, dosa, dan dosa. Apa yang dilakukan manusia waktu itu adalah melakukan segala bentuk kejahatan yang keji di mata Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan sampai menyesal. Kenapa? Karena menjadikan manusia di bumi, karena itu memilukan hatinya. Betapa bejatnya kehidupan manusia pada waktu itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ada seorang pribadi di tengah-tengah dunia yang kacau, di tengah-tengah dunia yang kehidupannya amburadul, di tengah-tengah kehidupan manusianya yang berdosa, ada seorang pribadi yang luar biasa yang namanya Nuh. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Saudara, mengapa saudara? Mengapa Nuh itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Ya, karena Nuh adalah orang yang luar biasa. Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Nuh melakukan beberapa hal yang luar biasa yang patut kita jadikan contoh. Contoh yang pertama, mengapa Allah itu sangat mengasihi Nuh, saudara. Ya, coba kita lihat bersama-sama di ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Bayangkan saudara, di tengah-tengah dunia yang begitu rupa, ada satu pribadi, Nuh, dikatakan Nuh itu memiliki pergaulan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bahkan dia menjaga hidupnya sehingga hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya yang namanya mengadakan pergaulan dengan Tuhan itu artinya kita hidup membangun sebuah relasi, keintiman, intimasi dengan Tuhan. Adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini bagaimana kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan apa? Memiliki kehidupan doa, pujian dan penyembahan. Karena tidak bisa lepas dari hidup kita. Kita bisa menemui Tuhan kapan waktu, dimanapun tempatnya, dengan apa? Dengan doa, pujian, penyembahan. Doa itu artinya apa? Dua arah. Ada sebuah keintiman yang Nuh ajarkan kepada kita. Nuh bergaul karib. Bukan hanya bergaul biasa, apa dikatakan bergaul karib. Ada sebuah kedekatan antara Nuh dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, coba kita lihat di ayatnya yang ke-13 sampai 21. Ya. Dikatakan di sini, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuatnya. Batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan dari anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini saudara, Tuhan memberikan perintah yang begitu detail kepada Nuh. Supaya apa? Supaya Nuh itu membuat sebuah bahtera penyelamatan. Karena Tuhan berencana akan memusnahkan bangsa itu, manusia pada waktu itu. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah, Nuh, buatlah bahtera. Besarnya segini, dari bahan bakunya ini, bentuknya seperti ini. Kemudian juga panjangnya seperti ini, lebarnya seperti ini. Semua terperinci saudara. Semua Tuhan berikan kepada Nuh. Blueprint daripada bahtera, sketsa daripada bahtera itu sudah Tuhan berikan. Dan saya percaya waktu itu Nuh memperhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama, ya, coba kita lanjut ayat yang 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu, bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tuhan memberikan perintah yang terperinci pada Nuh. Saya percaya waktu itu Nuh catat
wah luar biasa, terperinci. Dia fokus apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan sebagai ayat penutup dikatakan, Nuh melakukan semuanya itu. Jadi saudara, Nuh bukan hanya memperhatikan perintah Tuhan, tapi Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau hari-hari ini Tuhan berikan perintah kepada kita, apakah kita menjadi pribadi yang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, atau kita masih sakarpe sendiri, saudara? Kita masih melakukan apa yang mau Tuhan dengan cara kita, dengan kehendak kita. Tapi Nuh beda. Waktu itu Nuh benar-benar fokus akan perintah Tuhan. Dan Nuh dikatakan melakukannya tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga singkat cerita saudara, benar-benar terjadi sebuah banjir yang luar biasa. Dan kita bisa melihat akhir hidup Nuh dan keluarganya. Nuh diselamatkan. Dan seluruh keluarganya diselamatkan. Kenapa? Yang pertama, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Dan Nuh menjaga hidupnya. Yang kedua, Nuh fokus kepada Tuhan. Perintah Tuhan. Bukan hanya fokus akan perintah Tuhan, tapi dia juga melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Mari belajar hari-hari ini saudara. Di hidup kita hari-hari bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang gampang. Banyak orang di sekitar kita di hari-hari ini hidup semaunya sendiri, melakukan banyak dosa. Tapi mari jangan menjadi seperti dunia, tapi menjadilah seperti Nuh, orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya percaya saudara, kalau dua hal ini ada dalam hidup kita, kita pun akan menjadi orang-orang yang dikatakan kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.